Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan ke-9 kali ini dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan, kami akan menjelaskan tentang materi metode penelitian eksperimen. Kami dari kelompok 7 dari kelas 2.03 Pendidikan Biologi yang terdiri dari saya Sylvia Ardenia, Diana Pramesti, dan Muhammad Ismail Faik. Ada yang tahu gak sih apa pengertian penelitian eksperimen? Kalau menurut kelompok kami, dari hasil yang kami dapatkan, menurut Suwarno pada tahun 1987, penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menekankan kepada pengendalian arus objek yang diamatinya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan adanya jalinan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan menurut Sedarmayanti dan Syarifuddin pada tahun 2002, penelitian eksperimen juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Dan menurut Yati Merianto pada tahun 2006, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dan menurut Sugiono pada tahun 2012 menambahkan penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan yang dirancang secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Margono 2005 dalam melakukan eksperimen peneliti memanipulasikan suatu stimulan, treatment, atau kondisi-kondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau manipulasi tersebut. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kapan sih penelitian eksperimen itu digunakan? Kalau menurut Kreol pada tahun 2012 menyatakan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome, kecuali variabel independen atau treatment telah ditetapkan. Selanjutnya, ada karakteristik penelitian eksperimen. Ciri utama penelitian eksperimen yang membedakannya dengan semua jenis penelitian lainnya adalah perlakuan atau manipulasi terhadap variabel bebas untuk mengetahui efeknya terhadap variabel terikat. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sudah dijelaskan secara tegas oleh peneliti sejak awal penelitian. Variabel bebas disebut juga variabel yang mempengaruhi atau variabel pengaruh. Variabel adalah yang dimanipulasi secara sistematis dalam eksperimen. Sedangkan variabel terikat disebut juga variabel kriteria atau variabel dependen. Adalah variabel yang diukur sebagai akibat adanya perlakuan terhadap variabel bebas. Nah, pada tahun 2002, Danin memberikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib atau ketat atau rigorous management, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung maupun random atau rambang. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar atau baseline untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi untuk memaksimalkan variasi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variasi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variasi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek serta penempatan subjek dalam kelompok-kelompok dilakukan secara acak. Yang
keempat ada validitas internal atau internal validity. Mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Yang kelima ada validitas eksternalnya atau external validity, berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. Yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Ada bentuk-bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design atau non-design. Yang kedua, true experimental design. Dan yang ketiga, quasi-experimental design. Selanjutnya, pre-experimental design atau non-design. Pre-experimental design atau non-design belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Bentuk pre-experimental design atau non-design ada beberapa macam, yaitu one-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut. XO. X merupakan treatment yang diberikan atau variabel independen, dan O merupakan observasi atau variabel dependen. Adapun cara membacanya sebagai berikut, terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Selanjutnya, one group pretest post-test design. Bila dalam one shot case study tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. O1, XO2. O1 adalah nilai pretest atau sebelum diberi diklat, sedangkan O2 adalah nilai post-test atau setelah diberi diklat. Pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai sama dengan O1 min O2. Yang kedua, intergroup comparison. Terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol, di mana X, O1 di bawahnya O2. O1 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. O2 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pengaruh perlakuan sama dengan O1 min O2. Selanjutnya, true experimental design. Post-test only control design. RXO2, RO4. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang diberi treatment adalah O1 banding O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, pakai statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Pretest, post-test, control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah dalam kurung O2 min O1 min dalam kurung O4 min O3. Selanjutnya, quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Quasi experimental design memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, eksperimen ini lebih dari pre-experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian.
Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen misalnya, tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawan untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dan penelitian, maka dikembangkan desain kuasi eksperimental. Desain eksperimen model ini diantaranya sebagai berikut. Time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan. Kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dua kelompok yang diberi pretest kemudian diberi perlakuan dan terakhir diberi post-test. Interbalance design. Desain ini semua kelompok menerima perlakuan, hanya dalam urutan perlakuannya yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Dari ketiga jenis penelitian eksperimen di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian kuasi atau quasi experimental design. Desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group design, di mana kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan tes awal. Kedua, kelompok mendapatkan perlakuan berbeda, di mana kelompok eksperimen menggunakan metode pembelajaran kooperatif number gates together atau disingkat NHT, dan kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif team assisted individualization atau disingkat TAI, dan diakhiri dengan tes akhir untuk masing-masing kelompok. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut, silahkan bertanya di kolom Elita. Terima kasih.